Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3356 Kembalinya Surga. Aku kembali, akhirnya aku kembali. Di langit berbintang yang luas, siluet orang seperti laut, dan semua orang tersenyum. Saat salju berhenti, dia akan pulang, meski sudah terlambat 100 tahun, belum terlambat. Orang tua itu tidak sabar untuk menendangnya. Itu pasti kisah abadi bagi seluruh dunia untuk turun menyambut Ekaristi Suci. 10.000 tahun, berapa banyak air mata yang telah kuperoleh. Berhentilah menangis, tegas jangan menangis sekarang, jika dia mati lagi, siapapun yang menangis akan menjadi cucunya. Jangan membuat masalah, kita masih harus pergi selama cutscene. Langit berbintang sangat hidup, ada pemarah, di sana ada yang menangis kegirangan, ada yang menghela nafas, dan ada juga yang haru, macam-macam emosi, sikap dan ragam kata terjalin menjadi gambaran yang tak terlukiskan, memperingati keabadian. Luar biasa. Dewa itu bergumam pada dirinya sendiri, menatap kota Zuxian dengan tenang. Permaisuri juga ada di sana, jadi dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kaisar ke-10 dari Great Chu kembali, dari dia tidak bisa melihat masa lalu dan masa kini, seperti keberadaan ilusi, muncul begitu saja. Mungkin, mereka tidak melakukan cukup. Atau mungkin pria bernama Ye Chen yang tidak pernah pergi. Mengorbankan dunia, membangkitkan dunia. Sebagai orang yang berkorban dari reinkarnasi besar surga, dia hidup di hati setiap orang. Semua makhluk hidup masih menganggapnya sebagai kehendak mereka, dan mereka masih menganggapnya sebagai keyakinan mereka. Dan Ye Chen adalah Dao Surgawi itu, Dao Surgawi yang abadi. Masa lalu tidak penting lagi. Yang penting dia dibangkitkan, dan salju 10.000 tahun memberi penghormatan kepadanya, dan seluruh dunia diturunkan untuk menyambutnya kembali. Jika ini dianggap legenda, itu pasti mitos abadi. Keluar, keluar, teriak seseorang. Kemudian, saya melihat terlalu banyak orang menyingsingkan lengan baju mereka, seolah-olah mereka akan berperang. Jelas, untuk mengemas seseorang. Di bawah tatapan semua orang, sekelompok wanita berambut putih melangkah keluar dari galaksi, dan Chu Ling memegang seekor kelinci, membawa seseorang, itu adalah Ye Chen. Namun, orang itu pingsan. Sepertinya dia dipukuli, rambutnya acak-acakan seperti kandang ayam, dia pasti dicakar, ada begitu banyak jejak kaki yang indah di sekujur tubuhnya, entah berapa banyak dia dipukuli. Sejujurnya, aku terlalu malu untuk bertarung lagi. Jika gadis-gadis itu melakukannya, aku yakin. Mereka profesional dalam melakukan ekaristi. Ada banyak suara. Seorang pria serius dengan air mata di sudut matanya, ketika dia melihatnya, dia tidak tahu harus menangis atau tertawa. Xuanzu, apakah dia fisik suci? Kecuali pria itu, siapa lagi yang memiliki kepribadian yang begitu mempesona? Ini tidak persis sama dengan yang kita pikirkan. Terlalu banyak junior yang menggaruk-garuk kepala, Ye Chen di tangannya imajinasi, seperti yang digambarkan dalam patung, punggungnya kuno, tubuh kaisar agung, sombong, kuat, dan bisa dilihat sekarang. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan gambar itu. Saudaraku, biarkan aku menendangnya. Pergi. Hanya satu tendangan, aku akan menendangnya. Hei, monyet mati. Langit berbintang pernah kacau, dan selalu ada beberapa orang yang gelisah, selalu ingin maju, selalu ingin menendang Ye Chen, dan kolektif itu dipalu terlepas dari timur, barat, utara, selatan. Menurut aturan Yun Feng, suamiku, kita bisa bertarung. Orang luar, di mana kesejukan dan tempat tinggal. Senangnya punya menantu perempuan. Ekaristi masih berupa tubuh fana, jadi tidak bisa bertahan di tempat tidur. Kalau tidak bisa, kami bisa bantu. Di zaman kita, orang menginginkan wajah. Semua makhluk tertinggi di istana surgawi menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mereka semua memandang dewa secara serempak, dan implikasinya jelas kecuali dewa tertentu. Shenzhen tidak menganggapnya serius, dan menariknya pergi. Puluhan ribu tahun, baik memperbaiki alam semesta, atau mencari alam semesta, saya belum istirahat dengan baik, dan saya belum menikmati hidup bahagia, misalnya mengobrol dengan istri saya. Di tengah diskusi,
sosok cantik melayang pergi. Lihat, seseorang hidup kembali, dan mereka pulih satu per satu. Semakin banyak orang di belakangnya tersenyum, perbuatan baik akan selesai. Malam ini, langit damai, dan terlalu banyak orang tidur nyenyak, hati yang telah menggantung selama 10.000 tahun akhirnya dilepaskan, dan mereka bisa tidur nyenyak, berkicau dan meratap. Ye Chen telah bangun. Di bawah pohon tua, dia tidak berbahaya bagi hewan, duduk berperilaku baik, dan tidak berani bergerak. Dengan dia sebagai pusatnya, semua gadis duduk melingkar dalam bentuk kipas, semua dengan tangan di pipi, semua memandang padanya dengan senyuman, masing-masing dari mereka tertawa bodoh. Ya, mereka sakit. Dia telah memarahi kata-kata ini ribuan kali di dalam hatinya, dan dia tidak tahu harus kemana, jadi dia dipukuli, katamu, mereka sangat cantik, tetapi temperamen mereka sangat buruk. Setidaknya berikan alasan untuk memukul seseorang, saya memprovokasi Anda untuk memprovokasi Anda. Dia memarahi kita. Aku dengar itu, mungkin dia terlalu kasar dan membuatnya takut. Jangan takut. Kita semua orang baik. Dari perspektif orang luar, ini gambaran yang berbeda. Kamu Chen, atau babi itu, menantu perempuannya, itu masih seikat kubis. Adapun babi, mengapa dia tidak mendorong kubisnya? Mungkin dia tidak bangun. Tidak bangun adalah kata yang tepat untuk digunakan. Di mata para kaisar, Ye Chen benar-benar belum bangun, dan butuh waktu untuk bangun. Begitu dia bangun, puncak gadis giok akan ramai, dan bumi pasti akan berguncang. Akan ada sekelompok boneka kecil. Pada titik tertentu, Ye Chen tertidur lelap. Culing membentuk awan dan menempatkan Ye Chen di atasnya. Di bawah bulan, mereka hanya mengelilingi satu sama lain seperti itu, cekikikan untuk sementara waktu. Merefleksikan cahaya bulan, mereka semua menghilang dan jatuh ke dalam mimpi Ye Chen. Alam mimpinya kosong, tanpa ingatan sama sekali. Itu seharusnya dihapus oleh reinkarnasi, tetapi dia yang kosong, bahkan jika dia akan kembali suatu hari nanti, mereka akan melakukannya terus menunggu. Hari baru telah tiba. Mereka yang bangun semuanya datang ke Dacu, dan semua datang ke Yunfeng. Dia ada di sini untuk mengunjungi Ye Chen. Tapi orang itu, tidak ada yang mengenalnya, dia tahu bahwa dia adalah monyet, dan sekelompok orang ini baru saja datang untuk melihat monyet itu, ada begitu banyak orang tua yang tidak jujur. Yang terkadang menjangkau dan mencubit lengan dan kakinya. Itu menakuti anak-anak orang. Jangan takut, kita semua orang baik. Kami biasa minum anggur bunga. Orang tua itu mengira dia akan bangun setelah dipukuli. Setiap kali ada adegan besar, itu selalu tidak bermoral. Setiap kali mereka berkumpul, mereka pasti akan dipukuli. Bagi istri dari tubuh suci, adalah profesional untuk memukul suaminya, tetapi bahkan lebih profesional untuk mengalahkan orang luar. Tidak ada ingatan. Hanya orang kosong. Tidak dikenal. Ada yang tidak bisa diandalkan, dan ada juga senior yang baik. Sejak duduk, mereka telah mengintip Ye Chen. Melihat alasannya, saya hanya tahu keadaan Ye Chen sangat aneh, seolah-olah dunia tidak ada. Aku memiliki sebagian besar ingatannya, tetapi itu dapat tertanam dalam kesadarannya. Kaisar Xuan mengelus janggutnya, berkata, dan melirik Zun Zun. Aku sudah mencobanya sebelumnya, tapi masih kosong. Kaisar Zun menarik napas dalam-dalam, berkata, dan meliriknya. Mengapa Anda melihat para dewa? Alasan utamanya adalah yang satu ini, yang sedikit berantakan hari ini. Itu pasti karena percobaan serangan tadi malam, dan dia dipukuli oleh. Oh, sejak dia datang ke puncak gadis giok ini, lubang hidungnya berdarah sedalam-dalamnya. Rambutnya begitu eye-catching. Jadi, Ye Chen harus pulih sendiri. Kaisar hantu menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak melihat ke arah dewa, dan diam-diam memasukkan sekantong barang ke dalamnya. Itu adalah spesialisasi legendaris. Jika kamu makan itu, kamu akan patuh jika kamu memakannya. Ini jalan surga, waktu bukanlah masalah. Kaisar dunia bawah berbicara dengan santai, dan juga memasukkan sekantong barang ke dalam dewa, dengan santai, merentangkan tangannya ke pelukan dewa, dan mengeluarkan produk khusus yang diberikan oleh Kaisar Hantu, buang dengan santai, implikasinya jelas, gunakan milikku, itu bekerja dengan baik. Selama 10.000 tahun, dia tidak melakukan apa-apa selain meneliti produk-produk khusus. Pada saat kritis, Anda masih harus melihat hal ini, bukan karena keluarga saya tidak memberikannya kepada saya. Setelah selesai, Kaisar Dao F4 terlempar jauh ke tepi alam semesta. Selama beberapa hari, ada banyak orang di puncak Yunfei,
dan ingatan Ye Chen tidak pulih ketika dia tiba, dan tidak ada yang bisa campur tangan, karena dia adalah jalan surga, terlepas dari tubuh fananya, seluruh surga, termasuk dewa dan permaisuri, akan membunuh semua orang. Jangan bunuh dia. Terutama tidak ada memori. Jika dia memiliki ingatan, dia bisa menjadi Huang Di dalam sekejap, dan jalan surga sangat berubah-ubah. Sejak hari ini, gunung dan sungai telah berubah. Melihat alam semesta, vitalitasnya lebih melimpah. Kekuatan spiritual yang sebelumnya menipis kini pulih, dan semakin buruk dari hari ke hari. Sepintas, awan dan kabut diselimuti dan kabur, bahkan dunia fana terlihat seperti negeri dongeng. Semua orang tahu itu karena Ye Chen. Dan sebelum itu, ada pemandangan aneh, aturan kacau, dan penurunan peringkat seluruh dunia. Semua ini terkait dengannya. Hanya karena dia adalah jalan surga, dia mempengaruhi alam semesta dalam kegelapan, jadi jika dia memulihkan ingatannya, itu akan menjadi keberuntungan. Sebelumnya, para dewa dan permaisuri tidak dapat melakukannya, tetapi jalan surga dapat melakukannya. Misalnya, memperbaiki alam semesta yang rusak ini. Dan hari ini, dia juga telah berubah. Matanya awalnya bingung, tetapi jauh lebih dalam, dengan sedikit kejernihan dan energi, tubuhnya akan selalu secara tidak sengaja berkedip dengan cahaya abadi, dan ada suara abadi yang bergema di langit tanpa batas. Saatnya untuk berada di jalur yang benar. Raja Manusia dan Tuan Long datang, dan mereka telah mengelilingi Ye Chen puluhan kali. Kaisar Ming benar. Hanya masalah waktu sebelum dia pulih, dan itu akan terjadi. Jangan terlalu lama. Hak istimewa surga jauh melampaui apa yang mereka bayangkan, bahkan Kaisar Huang tidak bisa dibandingkan. Kamu dan aku mungkin saling mengenali. Ye Chen memandang Raja Ren dan Tuan Long, tetapi maknanya tidak pasti. Dia paman ketigamu. Aku kakekmu. Tuan Long adalah orang yang nyata, dan senioritasnya sangat jelas. Jangan membuat masalah. Ren Wang melihat sekeliling, dan menyelinap keluar sebungkus makanan khas Dacu. Dia datang ke sini untuk membiarkan Ye Chen, yang kehilangan ingatannya, mencobanya, dan mungkin dia bisa memulihkan ingatannya. Itu 3 tahun sebelum dunia melihat mereka lagi. Tuhan tahu di mana mereka dibuang, tetapi ketika mereka kembali, mereka semua lamban, dan mereka tidak berani pergi ke Yunfeng untuk mencari kegembiraan. Gadis-gadis itu tidak dapat melihat keahlian Dacu. Episode 3357. Aku tidak bisa pergi. Dalam 3 tahun, Ye Chen memulihkan beberapa ingatan. Suatu hari, dia berdiri di depan gerbang Gunung Hengyue dan melihatnya lama sekali. Semua orang tahu bahwa dia sedang mencari kenangan, dan tidak ada yang mengganggunya. Hengyue, yang belum tua. Setelah bertahun-tahun tanpa henti, dia mengangkat kakinya lagi, seolah-olah dia baru pertama kali datang ke sini, dan menaiki tangga batu di depan gerbang gunung selangkah demi selangkah, berjalan dengan linglung, bahkan dirinya sendiri saya tidak tahu, apa yang dia jalani sekarang adalah jalan saat itu. Saat melewati Little Spiritual Garden, dia berhenti tiba-tiba. Ada anak harimau, Zhang Fengnian, dan anak elang yang bersuara di taman. Kakak, Hua bangkit, masih sangat sederhana dan jujur. Dan senyum Zhang Fengnian selalu begitu lembut. Ye Chen tersenyum dan mengangkat kakinya diam-diam. Dia menjadi turis lagi, berjalan ke Sekte Hengyue, berjalan jauh untuk melihat sepanjang jalan, seolah-olah gambar kuno itu hidup dalam pikirannya, setiap tempat tampaknya memiliki sosoknya, mencerminkan tahun dan perubahan, semuanya dalam keabadian, mengubah jadikan abadi. Beri dia darah, itu masih baik-baik saja. Ada orang yang mengikuti secara diam-diam, termasuk si Tunan, si Eyun dan Siong Er. Ayo, lihat itu. Pang Dacuan menyeret mereka bertiga, dan menunjuk ke arah Yunfeng. Setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka bertiga menghilang. Yunfeng adalah tempat yang bagus, dan orang-orang di Yunfeng semuanya cantik. Pada saat ini, mereka semua melihat mereka, dan mata indah mereka penuh dengan api. Harus dipukul. Kami datang. Saat Ye Chen melangkah ke paviliun Lingdan, dia melihat Su Fu menyambutnya dengan senyuman. Bagaimana mengatakan, pelukan tidak boleh berlebihan. Ye Chen mengangkat tangannya, dan menarik Su Fu, yang menyapanya dengan senyuman, ke samping dengan satu tangan. Jadi, sangat memalukan. Su Fu memiliki wajah yang buruk, mengapa dia tidak memberinya wajah apapun? Ye Chen tidak berkata apa-apa, hanya menatap Qi Yue. Memori dari era terakhir sepertinya tidak pulih, tapi memori dari kehidupan keduanya secara tidak jelas terukir dalam kesadarannya sedikit demi sedikit.
Dalam hidupku, aku akan memperluas wilayah dan menciptakan dinasti untuk segala usia. Ini harus menjadi kalimat paling berani yang pernah dia ucapkan di kehidupan keduanya. Dan wanita yang dia lihat saat ini adalah ratu keduanya. Aku kembali. Qi Yue tersenyum manis. Aku ingat kamu baru berusia 15 tahun ketika menikah dengan Zhen. Ye Chen mengangkat tangannya, menyisir sehelai rambut Qi Yue, dan dengan lembut membelai pipi itu, yang persis sama seperti dalam ingatan, masih sama cantiknya. Sangat bingung. Su Fu sedikit terkejut, tahun berapa ini terjadi? Semua istri ada di Heng Yue. Tidak baik menggoda gadis-gadis seperti ini. Xiao Linghua duduk di atap dan bergumam, meluangkan waktu sejenak untuk melirik puncak Jade Maidan. Menjemput perempuan, dia seorang profesional. Para istri dari keluarga Ekaristi semuanya adalah penonton. Mereka meletakkan pipi mereka di satu tangan dan melihat suaminya menggoda para gadis. Mereka semua adalah guru yang tercerahkan. Mereka telah mengatakan berkali-kali, dan mereka masih menghitung, Ye Chen berapa banyak wanita, mereka tidak peduli, mereka hanya peduli pada orang itu. Aman saja. Masa lalu terlalu pahit, dan kita tidak bisa lagi melupakan sungai dan danau. 10. 5 tahun. Qi Yuyu membuka mulutnya sedikit, Su Fu tidak tahu, dan dia juga tidak. Apa aku menikah denganmu? Tahun berapa ini? Pada tahun tertentu dan bulan tertentu, kami menikah. Ye Chen tersenyum dan meraih tangannya. Qi Yue dalam keadaan linglung, dan hanya mengikuti dengan bodohnya, tidak berani memprovokasi Ye Chen. Wow, ini diculik. Su Fu mengangkat alisnya, menjadi jalan surga, dan cara melengkungkan kubis berbeda. Entah hari apa Ye Chen akan kembali ke puncak Yunfei. Tapi dia, berubah menjadi boneka, juga seperti patung, berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak, dengan ekspresi yang sedikit kusam, dan kadang-kadang sedikit kebingungan melintas di matanya yang kosong, dari awal sampai akhir, dia memegang tangan Qi Yue yang terbuka. Nah, aku mengganggumu. Qi Yue berjuang sedikit, dan ingin berbalik dan pergi, situasi ini terlalu memalukan. Tapi tangan Ye Chen tidak bisa dibuka apapun yang terjadi. Kamu tidak bisa pergi setelah memasuki puncak Yunfei. Sangguan hanyut terkikik. Gadis-gadis itu juga melangkah maju untuk menyelamatkan Qi Yue. Jika bukan karena cerita yang tak terlupakan, bagaimana mungkin Ye Chen keluarganya begitu enggan melepaskan tangannya bahkan dalam kehampaan yang membosankan. Malam itu, Ye Chen duduk di bawah pohon tua. Masih dalam keadaan linglung itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti dunia manusia. Duduk ini adalah 3 tahun. Di musim semi, musim gugur, musim dingin dan musim panas selama 3 tahun, matanya menjadi lebih dalam dan lebih jelas. Malam bulan purnama terasa sunyi. Dia bangkit diam-diam dan berjalan keluar dari Heng Yue selangkah demi selangkah. Tidak ada yang mengikuti. Hal yang sama berlaku untuk istri-istrinya, ada perjalanan yang eksklusif baginya. Orang tua itu membuat perhitungan, dan ketika dia kembali, dia akan membawa satu lagi. Saya tidak tahu berapa banyak lelaki tua yang diam-diam membelai janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Ye Chen muncul kembali di kota kuno musim semi dan musim gugur. Kemudian, ada juga seorang wanita yang sedang duduk di bawah pohon persik dan melukis. Itu dilukis oleh Ye Chen. Betapa menghantuinya untuk bisa menggambarkannya dengan begitu jelas. Dia adalah Su Xiner. Ada suatu masa di masa lalu ketika dia mengejar Putri Xuan Huang yang gila, dia sedang mandi di danau, dan telapak tangan Nanming Yusu membawanya ke danau. Dari sinilah muncul keluhan. Namun, nasib mereka tampaknya lebih panjang. Masih terikat dalam lingkaran. Kehidupan ketiganya adalah seorang perampok keji yang menyeret seorang wanita lemah ke dalam hutan gunung yang gelap di malam yang gelap dan penuh badai lagu pemakaman yang keren. Sekarang, dia ada di sini lagi. Juga seperti hantu, dia datang diam-diam. Ya dewa, ya dewa. Su Xiner buru-buru bangun, dan menyembunyikan lukisan itu dengan tergesa-gesa. Ye Chen tetap diam, mengangkat lengannya dengan kaku, dan meraih tangannya dengan kaku. Lihat. Satu lagi. Itu sebabnya semua orang optimis tentang menantu mereka sendiri. Jangan biarkan dia menculiknya. Kata-kata gelap terus datang dan pergi, dan di tengah malam, selalu ada beberapa orang yang tidak bisa tidur jika Anda tidak berkumpul, Anda dapat berbicara omong kosong melalui kehampaan. Perjalanan seseorang berubah menjadi 2 punggung. Su Xiner bodoh, dia tidak tahu mengapa ketika dia tiba, dia mengikuti Ye Chen kemanapun dia pergi, tetapi dia ingin pergi, karena tangan seseorang lebih kuat dari Tang.
Kamu tidak bisa pergi setelah memasuki puncak Yunfei. Di bawah pohon tua puncak Yunfei, ada banyak tawa, dan ada satu lagi. Dan Ye Chen menjadi yang paling bodoh lagi, tapi kali ini dia berdiri di puncak, seperti patung yang diukir di batu, dan bintang-bintang terang mencerminkan keabadiannya. Masih 3 tahun. Di tahun keempat, saya melihatnya melangkah keluar dari gunung, berjalan di udara selangkah demi selangkah. Manusia harus menjadi yang pertama. Jalan surga juga merupakan jalan surga bagi manusia, dan pikirannya adalah pikiran langit dan bumi. Dengarkan aku, dan jaga istrimu sendiri. Penatua yang tidak bermoral memberikan pengingat hangat lainnya. Namun, hanya sedikit orang yang merawat. Meskipun Ye Chen membosankan, wanita yang dia cari semuanya punya cerita. Poin ini, tidak ada yang keberatan. Kisah wanita ketiga dan dia dikenal di seluruh surga. Itu Nian Wei. Di era terakhir, dia milik istana Xingyue. Setelah bereinkarnasi, dia menjadi cucu dari Ruo Tian Suzaku. Lagi pula, dia juga adik dari Xie Yun yang bereinkarnasi. Bantu Ye Chen maju ke langit, lalu dia akan dapat memahami Kaisar Huang dan menekan kekacauan. Juga menyukai Su Xiner. Nasibnya dengan Nian Wei juga dimulai pada reinkarnasi. Dalam kehidupan kelima, dia benar-benar bajingan, pemata hati yang tepat, juara sekolah menengah, tetapi dia lupa niat aslinya, membiarkan seorang wanita menunggunya di bawah pohon persik, dan ketika dia tiba, dia tidak menunggu. Pernikahan kuno terlambat lebih dari 10.000 tahun. Immortal King Yuhua tersenyum, begitu pula Nine Heavens Xuanfei. Mereka semua adalah saksi dari pengorbanan itu, satu untuk melindungi Ye Chen, dan yang lainnya untuk membunuh Ye Chen di bawah kendali Zhu Xianjian di dunia itu, pencapaiannya adalah dua hubungan cinta. Kelopaknya longgar. Punggung Ye Chen dan Nian Wei juga sangat hangat. Jika Nian Wei menikah, bukankah akan memalukan? Ada takdir, darah dan air mata, mereka ditakdirkan. Xie Yun, adikmu diculik. Orang yang tidak bisa tidur di tengah malam masih banyak mencengkeramnya. Setelah memasuki puncak Yunfei, kamu tidak bisa pergi. Setelah Su Xiner, pipi wanita lain memerah. 3 tahun lagi. Kecemerlangan abadi Ye Chen menerangi langit. Suaranya yang abadi juga bergema melalui cincin tahunan selama 3 tahun. Kali ini, dia pergi jauh. Jejak kakinya telah ditinggalkan di banyak tempat di surga, dan tidak ada yang mengganggunya. Bintang Suzaku, dia berhenti diam-diam. Rubah kecil, dia ada di sini untuk menjemputmu. Fan Tong tertawa. Pada akhirnya, peri rubah memenggal ekornya, dan dia tidak memiliki keluhan atau penyesalan selama 9 nyawa. Pada akhirnya, peri rubahlah yang jatuh cinta, dan generasi ke-9 hanya mengingat namanya. Berkat dunia ke-9 telah lama terukir di jiwanya. Setelah 10.000 tahun, dia datang. Selama 10.000 tahun, dia meneteskan air mata. Sejak itu, saya belum pernah melihat Ye Chen keluar dari gunung selama 100 tahun, berbaring diam di atas awan, tidur nyenyak, setiap 3 atau 5 hari, akan ada yang tertinggi yang datang untuk memeriksa, surga tingkat fana ini Dao, sepertinya tidur sebentar sudah terlalu lama. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk melihatnya. Bahkan Kaisar Huang, tidak ada yang bisa melihat jalan surganya. Namun, perubahan di alam semesta terus berlanjut. Dao surgawi fana ini harus memiliki pikiran bawah sadar untuk memperbaiki alam semesta dalam pikiran bawah sadarnya. Dia sudah memiliki bekas luka. Dia tidak dapat memperbaikinya, tetapi bekas luka yang diciptakan oleh pertempuran dengan Dao surgawi secara bertahap sembuh. Meskipun kecepatannya lambat, itu berjalan diam-diam. Hal yang memalukan adalah tidak ada yang maju selama 100 tahun. Di mata para dewa dan permaisuri, seharusnya jalan surga yang menindas rakyat jelata. Itu bukan niat asli Ye Chen, dia tidak berpikiran jernih. Ini adalah akhir dari 100 tahun lagi, dan semua makhluk hidup terbiasa dengan tidur nyenyak Ye Chen, dan mereka lebih nyaman dari sebelumnya. Dia adalah jalan surga, apakah itu peri atau manusia? Jika dia memilikinya, dia memiliki iman, dan dia diam-diam melindungi seluruh alam semesta. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Bulan malam ini luar biasa cerah, dan Yun Feng di bawah bulan juga sangat indah. Rambut putih semua gadis telah kembali ke warna aslinya. Namun, Ye Chen yang tertidur tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Seharusnya tidak. Aku selalu merasa ada kunci yang menguncinya. Ada apa? Kaisar Dao F4 berkumpul di Hengyue, tetapi dia tidak pergi ke Yun Feng. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk memikirkan hal ini.
Dan tebakan ini juga disetujui oleh Yang Mulia Dewa dan Permaisuri. Memang, ada kunci seperti itu. Tepatnya, itu adalah kutukan yang mengerikan, kutukan surga terakhir. Dewa itu pasti sangat membenci Ye Chen. Kutukannya terlalu mengerikan, mengabaikan reinkarnasi surga yang agung, itulah alasan mengapa Ye Chen dibangkitkan selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi dia masih meremehkan keinginan rakyat jelata, dikorbankan ke surga, dan membawanya kembali ke dunia. Tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kutukan itu ada, tidak ada yang bisa melihatnya, hanya Ye Chen yang bingung. Keadaannya saat ini seperti mayat hidup. Hei, mau bagaimana lagi, ayo gunakan produk khusus. Apakah kulitnya gatal lagi? Selalu ada orang gelisah yang selalu ingin memberi makan produk khusus Ye Chen. Setiap kali bagian jembatan ini, omelan tidak bisa dihindari. Istri dari keluarga Ekaristi, saya tidak mempermainkan Anda, ini benar-benar pertarungan. Episode 3358 Kaisar Ye Huang, Abadi-Abadi. Surga, kedamaian dan ketenangan. Ye Chen sedang tidur, tetapi evolusi alam semesta belum berhenti. Lari, kemana harus lari? Nenekmu, kamu idiot, kami setuju untuk mengalahkannya. Kutukan, aku akan membiarkanmu memarahi. Yun Feng di bawah bulan sangat hidup. Memalingkan muka, saya melihat kuali besar, bola api, dan petir. Mereka adalah Chaos Cauldron, Chaos Fire, dan Chaos Thunder. Sejak Ye Chen tertidur, mereka telah dipengaruhi oleh reinkarnasi tuan mereka, dan mereka telah pulih. Saat bertarung dengan surga, mereka sengit. Setelah kebangkitan, mereka masih sangat tidak jujur. Semua gadis sudah terbiasa. Ketiga orang ini, ketika mereka bertemu, mereka pasti akan bertarung. Ayo, ikut aku. Tidak diketahui pada saat itu, kuali kekacauan muncul dari puncak gadis giok. Kamu masih ingin tergelincir. Chaos Fire dan Chaos Thunder mengejar mereka, seluruh dua lautan api dan guntur. Malam ini, Chaos Cauldron bisa diandalkan. Mereka bertiga jatuh ke sungai bintang satu demi satu, dan kuali yang kacau mengeluarkan sepotong pasir bintang berwarna-warni dari sungai. Kecemerlangan warna-warni, cahaya bintang yang dipantulkan cukup melamun, dan mata semua kaisar menatap cerah. Itu benar, itu adalah pedang Zuxian yang hancur menjadi abu. Dalam reinkarnasi besar Dao Surgawi, pedang Zuxian juga telah diwarnai dengan jejak seperti itu. Itu harus menjadi sisa terakhir dari surga sebelumnya. Atau mungkin, Ye Chen sengaja melakukannya, dan itu adalah harta yang dia tinggalkan untuk dunia. Ini diketahui oleh semua dewa dan permaisuri Kaisar Zheng Wei Huang, tetapi mereka tidak mengambilnya. Karena Ye Chen meninggalkannya, itu memiliki kegunaan tersendiri, misalnya, membuat makanan. Aku tidak sopan. The Chaos Divine Cauldron terkekeh, dan sejujurnya, dia menelan semuanya. Bersenandung. Meleleh dengan pasir warna-warni, orang ini langsung berubah, menjadi senjata kekaisaran tertinggi di surga, langsung memasuki puncak Huangdi, mengembangkan suara Dao dengan sendirinya, dikelilingi oleh baju besi, dan penglihatan abadi, terjalin di langit berbintang yang luas menari bersama. Oke, aku tidak bisa mengalahkannya. Chaos Fire dan Chaos Thunder mendecakkan lidah mereka, dan benda itu terbang ke langit. Ini sangat menyilaukan. Di alam semesta yang luas, level tertinggi sebenarnya adalah senjata ajaib. Memalukan. Aku bahkan tidak ingin melihat. Senjata kelahiran siapa itu? Lebih banyak orang memperhatikan Ye Chen. Bagaimana mungkin Master tidak mendapat manfaat dari tripod kekacauan yang menjadi puncak kaisar yang sunyi, seluruh tubuh bersinar, dan jika tidak ada peningkatan dalam kultivasi, akan ada untaian cahaya abadi dan abadi. Orang tua itu menghitung, dia akan bangun. Kaisar Xuan mengelus janggutnya, itu adalah tongkat dewa tua. Sayangnya kali ini posturnya tidak diatur dengan benar, dan perhitungannya agak tidak akurat. Jawab Ye Chen. Tapi, tak lama kemudian dia kembali damai, tidur dengan begitu damai. Lari kemana? Chaos Cauldron menunjukkan kekuatannya, mengejar Chaos Fire dan Chaos Thunder di seluruh alam semesta. Setiap artefak kaisar tidak berani menunjukkan kepalanya saat melihatnya. Belum lagi senjata kaisar, semua kaisar juga aman dan sehat, dan Huangdi adalah yang paling puncak. Bahkan jika Yang Mulia Dewa dan Permaisuri bergandengan tangan, mereka mungkin bukan lawannya. Tuannya sangat kuat sehingga alam semesta terguncang, dan senjata kelahirannya juga sangat kuat sehingga tidak ada yang merasa cukup. Ledakan. Tiba-tiba raungan terdengar melalui Haoyu. Kemudian, ada paksaan destruktif yang menyelimuti langit. Desolate Emperor.
Wajah para dewa dan permaisuri berubah, begitu pula ekspresi semua makhluk tertinggi. Menatap langit, seluruh langit berubah menjadi kegelapan, ditutupi oleh tirai hitam, dan ada sosok hitam bersembunyi di dalamnya, dengan rambut berdarah mengambang. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah sosok, pria itu tidak memiliki bentuk yang spesifik, berwujud manusia, terkadang berbentuk naga, dan berubah dalam berbagai bentuk. Itu adalah kaisar yang benar-benar sunyi. Iblis kekacauan. Zunzun tua pengadilan surgawi bergumam pelan, seolah-olah dia telah melihat asal-muasal benda itu. Yang disebut Chaos Demon adalah iblis yang berevolusi dari kekacauan menjadi kebijaksanaan spiritual, cukup rakus dan suka menelan makhluk hidup. Manusia itu surgawi, menarik. Chaos Demon tersenyum tipis, melihat ke puncak gadis giok, dan dia bisa memahami misteri itu dalam sekejap. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan tangannya. Jika Anda ingin menangkap Ye Chen dan menelan jalan surga, Anda dapat memiliki transformasi besar lainnya, mungkin Anda masih bisa menjadi nirwana. Ini akan menjadi tahun tanpa akhir. Dia telah menelan lebih dari satu jalan surga, tetapi itu semua adalah jalan kecil surga. Ye Chen adalah yang terbesar. Kamu menggertakku, tidak ada seorang pun di surga. Dengan seteguk Chaos Cauldron, dia menunjukkan kekuatannya dan menstabilkan alam semesta Dacu. Senjata ajaib kecil, berani menghalangi saya. Chaos Demon memarahi dengan dingin, dan kuali besar itu berdengung dengan telapak tangannya, hampir pecah. Pasti kuali itu tidak cukup kuat, tetapi tuannya sedang tidur, dan itu adalah tubuh fana. Jika kekuatannya rendah, itu akan sangat berkurang melawan Kaisar Sang Huang, cukup baginya untuk minum pot. Ledakan. Mengayunkan Chaos Divine Cauldron, Chaos Demon menyelidiki lagi. Ledakan. Gemuruh. Pemaksaan Huangdi merusak, sebelum telapak tangan dijatuhkan, Great Chu akan runtuh. Zeng. Dengan suara pedang, Yang Mulia dan Permaisuri keluar bersama-sama, dan dengan kekuatan gabungan pedang, mereka memenggal kepala tangan iblis, dan pada saat yang sama, tingkat Kaisar Fan Zun Huang juga melakukan pukulan puncak. Namun, tidak ada penggunaan gantung. Kecuali para dewa dan permaisuri, ada kesempurnaan dan keabadian, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Kaisar Huang yang sebenarnya tidak hanya bercanda. Menarik. Chaos Demon berteriak tanpa amarah, dan perubahan bentuk akhirnya membeku. Itu dalam bentuk manusia, dengan rambut panjang yang telah dicuci dengan darah, berdarah, dan sepasang mata besar yang kacau. Telah menyapu seluruh iblis mengerikan, berdiri di dalamnya, dia benar-benar iblis, menghadap ke dunia. Ledakan. Ledakan. Permaisuri dan para dewa tiba dan berdiri di depan Dacu. Cahaya butiran beras, berani bersaing dengan matahari dan bulan. Kata-kata Chaos Demon diam, dingin dan agung, mengguncang alam semesta. Sialan. Chaos Cauldron telah kembali, tergantung di langit. Ledakan. 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 Semua makhluk tertinggi naik ke langit, dan masing-masing diisi dengan kehampaan, seperti langit yang penuh bintang. Walaupun kamu tahu itu percuma, kamu tetap harus berjuang. Permaisuri dan Yang Mulia Dewa tetap diam, ekspresi mereka cukup bermartabat. Sayangnya, mereka turun peringkat. Namun, ada level Huangdi yang menghancurkan lapangan. Sayangnya, Ye Chen tertidur lelap. Setan kekacauan ini benar-benar tahu bagaimana memilih waktunya. Melihat seluruh alam semesta, dia tidak dapat menemukan satu kaisar pun yang dapat menandinginya. Kelas Huangdi setara dengan surga. Jika Ye Chen tidak keluar, siapa bisa menekannya? Nah, alam semesta akan runtuh. Mencari kematian. Chaos Demon berteriak keras, menutupi langit dengan telapak tangannya. Perang. Semua kaisar membuka penglihatan bersama-sama, dan cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, mengalir ke dalam kuali yang kacau di seluruh surga, hanya pada tingkat Huangdi, dan hanya itu yang dapat secara paksa menyesali Huangdi, dan dapat memulihkannya. Kekuatan ilahi sepenuhnya berharap untuk memblokir kelas Huangdi. Paung. Retakan. Kedua suara ini, tanpa urutan tertentu, diikuti dengan dentuman. Chaos Cauldron dikalahkan, dan Ling Tian jatuh. Kaisar juga dikalahkan, jatuh seperti meteorit, memusnahkan cahaya yang seharusnya ada. Setelah itu, gunung dan sungai pecah. Sejak awal era, ini adalah pertama kalinya menderita luka yang begitu serius. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang diledakkan, dan saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang mati secara tragis. Di antara mereka, ada banyak kaisar tingkat makhluk tertinggi. Tidak mungkin, Huangdi terlalu kuat. Sudah lebih dari 10.000 tahun, dan langit yang cerah telah diwarnai dengan darah merah cerah lagi.
Jalan surga, sungguh jalan surga yang indah. Chaos Demon menyeringai, menjilat lidah merahnya, dan mengulurkan tangan lagi. Ledakan. Sebelum telapak tangannya jatuh, dia melihat cahaya abadi yang cemerlang naik ke langit, membuat lubang besar di kegelapan yang menutupi Hao Yu, dan keabadian mekar. Tinju emas keluar dari Heng Yue, menutupinya dengan keabadian. Cahaya. Engah. Telapak tangan Chaos Demon meledak, dan itu berbalik ke samping. Bersenandung. Sebelum dia bisa berdiri diam, tombak pertempuran abadi mendatanginya, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, memakukannya ke langit berbintang dengan satu tombak, dan darah hitam pekat itu seperti hujan cahaya. Ah! Iblis kekacauan melolong dan meronta-ronta dengan keras, tetapi itu tidak berguna. Kekacauan macam apa, tingkat Kaisar Desolate macam apa, hanyalah tampilan di depan Eternal Spear. Bahkan jika dia meratap, dia tidak dapat menembus penjara, dan musnah selamanya, menjadi abu. Gudong. Semua orang di Wanyu menelan ludah mereka, dan sangat terkejut. Kaisar Desolate. Dia dipaku sampai mati dengan tombak. Bersenandung. Ketika dunia terkejut, halo abadi menyebar dari Heng Yue ke alam semesta. Kemanapun itu berlalu, gunung dan sungai yang rusak dibentuk kembali, dan makhluk yang terkubur dibangkitkan. Sejak awal era baru, langit telah mekar dengan cahaya paling terang untuk pertama kalinya. Bangun. Surga benar-benar terjaga. Dia adalah Kaisar Ye Huang dan juga Dewa Abadi, dan dia telah melangkah ke langit selangkah demi selangkah. Kemuliaannya adalah kelanjutan dari keabadian. Kebangkitannya juga memungkinkan orang awam untuk menyaksikan mitos tentang apa artinya hidup. Ini sangat menarik. Apakah Ekaristi hari ini adalah komandan sebenarnya dari rakyat jelata? Ini benar-benar abadi. Tiba-tiba, alam semesta muncul dengan kemegahan. Visi kuno telah ditafsirkan ulang lagi, sepasang demi pasangan, semuanya memantulkan cahaya abadi, bukan kelanjutan abadi, itulah keabadian sejati, membekukan tahun, memadatkan siklus reinkarnasi, dan menciptakan alam semesta tertinggi. Ini jalan surga yang sama, tidak sebanding dengan alam semesta kita. Si Zaitian bergumam pelan, pasti Ye Chen terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Bersatu ke jalan surga, dan satu orang adalah jalan surga, ada celah bawaan. Belenggu akhirnya dilepaskan. Dewa itu tersenyum, berharap bisa melihat Huang Dimen. Begitu juga Permaisuri. Bisa melihat, tapi tidak hanya mereka berdua. Zong Universe masih bukan yang terlengkap, tetapi jalan surga dapat melakukan terlalu banyak, setidaknya jumlah kaisar telah meningkat, 4 seharusnya tidak menjadi masalah, dan 4 ini tidak termasuk Ye Chen, dia sudah menjadi milik tingkat surgawi. Dalam hal kekuatan, kamu harus menjadi kaisar ke-10 Dacu. Mereka semua berasal dari Heng Yue, dan mereka tidak setampan aku, jadi mengapa kita main-main? Tunjukkan wajahmu. Jika waktu dapat diputar kembali, bahkan jika saya Kasim Laosu, saya tidak akan meminta bantuannya. Sekarang, puncak Yunfei harus hidup. Di dunia, ada banyak diskusi, dan semua orang tertawa ketika mereka berbicara. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen jatuh dari langit. Setelah kecemerlangan memasuki tubuhnya, dia melihatnya meregang. Tidur ini berlangsung cukup lama. Salju 10.000 tahun dan reinkarnasi 10.000 tahun terlalu lama, begitu lama bahkan keabadiannya tertutup. Debu tahun-tahun. Aku akan menikahi seorang istri dalam 3 hari, dan uangnya sudah siap. Kata-kata pertama Ye Chen setelah bangun sepenuhnya masih sangat mendominasi. Menikah bersama, atau satu persatu. Kata semua orang, tidak lupa melirik ke arah sekelompok gadis cantik. Jika Anda menikah bersama, Anda akan mendapat bagian. Menikah satu persatu, lalu tinggal di tempat yang asik, tidak ada banyak uang. Anggota tidak cukup, dan spesialisasi dapat dibuat. Kata-kata Raja Rakyat seharusnya mengungkapkan aspirasi semua makhluk hidup. Nah, tajam. N. Episode 3359 Pernikahan Antar Zaman. 3 hari berlalu dengan tenang. Pada hari keempat, sebelum langit cerah, rentetan petasan terdengar. Kaisar Ye Huang menikah. Heng Yue hari ini penuh dengan kemegahan, dan pegunungan ditutupi dengan sutra merah dan karpet merah ada lagu-lagu peri kuno, bergema di seluruh dunia. Ada kelopak ilusi, mengalir di udara. Menjalin dan menari bersama, awan dan kabut berlama-lama, dan kabutnya juga kabur, seperti negeri dongeng yang tidak ada di dunia. Ada banyak pelangi di langit. Itu adalah serangkaian sosok manusia, kaisar surga, makhluk tertinggi surga, pangeran Chu, raja-raja masa lalu,
keturunan kaisar, dewa dan jenderal kaisar, 10 aula dari dunia bawah, 3 king langit, 7 putra Donghua, 4 pendekar pedang. Setiap orang yang bisa disebutkan namanya di surga pada dasarnya datang ke sini. Dunia emas yang telah menurun sekali lagi terbuka untuk kemuliaan, hanya untuk menyaksikan pernikahan lintas zaman ini. Semoga semua kekasih di dunia menikah pada akhirnya. Ada begitu banyak menantu perempuan, aku mengkhawatirkannya. Sudah lebih dari 10.000 tahun setelah melihat kehidupan Ye Chen, saya menyadari betapa sulitnya pernikahan ini. Jadi, mereka harus ada di sana, untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ayo, silakan masuk. Jangan bilang, kamu benar-benar terlihat seperti itu dengan pakaian pengantin priamu. Keluar. Jika tidak ada cukup orang di malam hari, kita semua bisa membantu. Hari ini, saya akan berusaha untuk tidak memukul orang. Di bawah puncak Yunfei, Ye Chen mengenakan pakaian pengantin pria, dan dia bangga pada dirinya sendiri. Benar. Menikahi seorang istri, bisakah kamu tidak bahagia? Apa-apaan? Apa keabadian? Hari ini, pergi ke ibunya, saya ingin menikahi seorang istri. Ayo, biarkan ini pergi. Karena ini adalah pernikahan lintas zaman, bagaimana bisa dengan tangan kosong? Di bawah puncak Yunfei, sebuah gunung ditumpuk dengan karung satu per satu. Saya khawatir orang luar tidak akan tahu. Di setiap karung, tulisan keistimewaan Dacu, ditulis dengan rapi, dan semuanya dikirim oleh orang biasa. Hadiah ucapan selamat. Adat istiadat rakyat surga kokoh. Dan spesialisasi Dacu tampaknya telah menjadi barang standar bagi para pengikut, di mana ada anggur bulan purnama dan di mana ada pesta pernikahan, semuanya sangat diperlukan, seolah-olah telah menjadi mata uang bersama. Ini hari besar yang langka, jadi lebih seriuslah. Ren Wang berkata dengan suara yang dalam, dan apa yang dia katakan cukup bermartabat oleh para tetua. Namun, setelah dia mengeluarkan hadiah ucapan selamat, dunia akan tahu bahwa Raja Manusia tetaplah Raja Manusia. Tidak ada cukup anggota, tetapi spesialisasi dapat dibuat. Aku sangat lega memiliki senior ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dia sangat bahagia hari ini. Orang-orang di alam semesta ini sangat menarik. Sucubus juga datang, dan ketika dia lewat, tanpa sadar dia melihat ke atas. Banyak. Berapa tahun harus dimakan, saya merasa mual hanya memikirkannya. Peri, bisakah aku menyewamu untuk menjadi pasanganku selama sehari? Oke. Kaisar Zun muncul entah dari mana, dan dengan tangan di tangannya, dia berjalan di sisinya berkali-kali. Semua orang berpasangan, dan dia seorang bujangan tua, nak. Hanya 1 hari, kata Dream Demon dengan ringan. Dengan baik. Begitu kata-kata itu keluar, Kaisar Zun mendapatkan kembali energinya, langsung mengikuti jejak Sucubus, dan berjalan berdampingan. Ketika dia bertemu seseorang, punggungnya sangat lurus, dan artinya jelas. Gadis di sebelahnya adalah istriku. Jika aku tahu sangat mudah untuk berbicara, aku akan menyewanya terlebih dahulu. Kaisar Xuan menarik napas dalam-dalam, melihat kegelisahan di Zun, tangannya sangat gatal. Tidak ada siapa-siapa, buang air kecil dan ambil gambar. Kaisar Hantu memberinya dorongan, mudah bagi Kaisar untuk menemukan seorang istri. Peri ini, kamu sangat berhadap-hadapan. Keluar. Percakapan antara keduanya. Tidak hanya cepat, tetapi juga mudah dipahami. Kemampuanmu untuk menggoda gadis-gadis itu tidak bagus. Permaisuri Donghua lewat, dan Di Huang ada di sampingnya, dan dia melirik Kaisar Ming dari kiri ke kanan. Hanya Kaisar Ming yang bisa mengerti arti tatapan itu, minum lebih banyak hari ini, makan cukup, dan ketika Anda selesai, saya akan mengirim Anda untuk bereinkarnasi. Jangan membuat masalah. Kaisar dunia bawah tertawa datar. Sebelum reinkarnasi, jangan lupa untuk menyimpan edisi kolektor. Orang suci itu berjalan seperti angin. Aku menikah dengan menantu perempuan, apakah kamu bahagia? Hong Chengsui dan Chu Lingyu datang, dan Hong Chen datang bersama, mereka tersenyum seperti bunga, ekspresi Hong Chen. Dia cukup tumpul, dan hanya akan secara tidak sengaja, memiringkan kepalanya dengan kaku dan melihat sekeliling, dengan kebingungan di matanya. Kapan kamu, apakah dia sadar atau kacau? Kaisar Ye Huang berbicara dengan pengetahuan, tidak banyak omong kosong, dan fokus pada poin utama. Aku ingin kamu membereskannya. Dia dalam suasana hati yang baik, dan mata indah kedua wanita itu tiba-tiba berkobar. Hadiah ucapan selamat disiapkan dengan hati-hati, tetapi Ma Liu menyimpannya, karena Ye Chen sangat tidak tahu malu,
dia mengubah hadiah ucapan selamat menjadi produk khusus, karung, cukup berat. Satu orang memainkan piano, dan keduanya terbalik. Ye Chen menggosok dagunya, pikirannya terbuka lebar, dan dia bisa mengarang gambar. Ada banyak orang. Mereka yang datang kemudian menjadi berpasangan dan berpasangan lagi, Qianxiang Yue dan Zheng Xuanfeng, Diji dan Liu Dao, Dewi Kunlun dan Jian Fei Dao, Jiu Jianxian dan Yao Qi Immortal, Jiang Taixu dan Phoenix, Teratai Merah dan Mo Yuan, Dewa dan Dewa. Batch ini terbilang lumayan, tanpa produk khusus. Hanya dewa yang menghormati pria itu, dan dia lewat dan memberinya sebuah gulungan kuno, edisi kolektor. Ketika Hao Tian Xuanzhen datang, mata semua orang berbinar. Orang-orang berpasangan, tetapi dia beruntung dan membawa sepotong besar. Semua orang di Chu, yang tidak mengenal Hao Tian Xuanzhen, dapat dianggap sebagai orang nomor satu ketika dia masih muda, dan dia juga babi yang sangat termotivasi, yang suka mengemis kubisnya. Sekarang, selain Huasu, ada lebih dari selusin orang di sampingnya. Itu saja, kebanyakan dari mereka masih belum datang. Dan Ye Chen akhirnya bertemu dengan Nian Qi yang legendaris. Dalam kehidupan itu, sebelum Hao Tian Xuanzhen meninggal, dia memanggil nama Nian Qi, mengira itu adalah ibu Ye Chen. Itu adalah lelucon di akhir. Untuk alasan ini, itu akan selalu digunakan untuk mengolok-oloknya. Bahkan jika itu bukan anakku, dia masih menantuku. Tanggapan Hao Tian Xuanzhen cukup mendominasi sehingga dunia tidak bisa berkata-kata. Kamu harus kuat dan kuat. Ada menantu laki-laki seperti ayah mertua. Jangan membuat masalah. Itu jauh dari Ye Chen kita. Ada beberapa orang yang menyapa kerabat di kaki gunung bersama Ye Chen, tidak ada kekurangan si Tunan, si Eyun, Xiong Er, Huo Teng, Xiao Linghua, Long Yi dan Long Wu. Ketika bakat dari Xuan Huang tiba, itu akan menjadi lebih hidup. Produk khusus ditumpuk, dan satu lagi ditambahkan di samping, yang lebih tinggi dan lebih megah. Cacing kecil, Dongshen Yaoqi akan menikahi seseorang. Kata Kaisar Kera Kecil. Cacing kecil di mulutnya mengacu pada kesengsaraan naga. Seluruh dunia tahu bahwa cacing kecil ini sangat tidak jujur. Sudah berapa kali saya dipukul oleh Ye Dasao, begitu saja, pria itu masih belum memiliki ingatan yang panjang. Hei, masa mudaku. Long Jie menghela nafas, menatap Ye Chen dengan mata sipit. Ye Chen mengabaikannya dan meluruskan kerahnya. Tindakan berarti segalanya, lalu menantu perempuanku, tetaplah di tempatmu saat kamu keren. Satu sisir sampai ujung. Sisir kedua, gadis dengan rambut dan alis putih. 3 sisir, rumah ini penuh dengan anak cucu. 10 sisir, suami dan istri keduanya tua dan abu-abu. Kata ketika berbicara tentang menantu perempuan saya, loteng di gunung adalah yang paling menarik perhatian. Berapa tahun telah berlalu, istri dari keluarga Ekaristi, hari ini harus menjadi yang terlengkap. Melihat dirinya di cermin, dia kesurupan. Dongfang Yuling, Murong Miaoxin, Tang Ruxuan, dan King Luan juga ada di sana. Ini untuk rambut pengantin wanita. Anda berkata, begitu banyak kubis yang baik, mengapa semuanya dipukuli oleh babi yang sama? Inilah yang ingin ditanyakan oleh banyak orang tua. Seperti keluarga Sangguan, seperti klan Jiuli, seperti Dao Huang. Ketika mereka datang, wajah mereka sangat gelap, terutama untuk keluarga Sangguan. Wajah tua adalah yang paling gelap, dan kedua putrinya diculik. Dengan barisan ini, tidak ada ruang untuk satu meja. Long Wu berkata dengan penuh arti, ada banyak menantu perempuan, dan ada banyak ayah mertua. Batuk. Ye Chen menyadarinya, dan hanya melihat ke atas. Hari ini adalah hari yang baik, dan langit hari ini juga sangat cerah. Ayo, lepaskan. San Pao, kamu menyisir bagian tengahnya, kelihatannya cantik. Tidak ada hadiah yang tidak diperbolehkan. Omong kosong, kamu taruh saja karung produk khusus itu, kamu lumpuh. Masuk akal. Di kaki gunung, ada gelombang orang, suara demi suara. Itu adalah Ye Chen yang memiliki pandangan jauh ke depan. Puncak Yunfei hari ini terlihat seperti gunung dari luar, dan ada langit dan bumi di dalamnya. Orang-orang dari seluruh dunia, bahkan jika mereka membawa anjing, dapat berpura-pura menjadi sama. Alasan utamanya adalah untuk menyelamatkan muka, dan mereka punya tidak ada hubungannya. Di mana? Bos, ayo minum anggur bunga malam ini. Ye Xingchen datang, dan semua penganut Tao juga datang, semuanya tersenyum. Tidak ada waktu. Ye Chen berdiri dengan tangan di tangannya. Saya punya menantu perempuan, berapa lebih dari selusin. Minumlah anggur bunga adikmu. Lebih dari 10.000 tahun.
Ye Chen kecilku akan melahirkan anaconda, dan tidak akan pergi tidak peduli siapapun yang memanggilnya. Kamu pergi saja, saudara dan saudari, kami akan menjagamu untukmu. Sejujurnya, aku membawa ranjang besi, dan aku tidak tahu harus tidur atau tidak. Dengan sedikit bakat, Anda tidak bisa berkumpul, dan Anda bisa menembakkan senjata kemanapun Anda pergi. Bentak, bentak, bentak. Tidak ada, tamparan tidak bisa menyelesaikannya. Pada tahap ini, gaya rambut beberapa orang yang 3-7 titik akan menjadi 3-8 titik. Aku tidak memukul orang dengan mudah, kecuali aku tidak bisa menahannya. Ye Chen meniup tangannya, berapa banyak saudara yang masih terhuyung-huyung di sana. Hidup bersama, pernikahan yang bahagia selama 100 tahun. Tanpa air mata datang seperti mimpi, dan menyerahkan selusin liontin giok, satu untuk setiap pengantin. Meluangkan waktu, aku akan memberimu hadiah besar. Ye Chen menerimanya sambil tersenyum, dan tepatnya, itu harus menjadi sebuah hubungan. Tuhan Maha Tahu. Menemukan seseorang adalah tugas teknis, dan dia sangat profesional dalam hal ini. Ini hari yang sangat menyenangkan, sangat bersemangat. Tubuh yang kacau datang di atas awan keberuntungan, dan ada seorang wanita berdiri di sampingnya. Ini Ye Chen, pertama kali dia melihat menantu Chaos Body. Sepintas, beberapa wajah terlihat familiar, tapi jika dilihat lebih dekat, itu benar-benar sebuah kenalan. Nai Ali. Benar, Ali kecil yang terobsesi menunggu saudaranya kembali, bereinkarnasi di alam iblis surgawi, dan menjadi raja iblis wanita. Dia juga ada di sana saat iblis surgawi menyerang Dacu untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, dia menjadi satu dengan Chaos Body benar. Di beberapa titik, Ye Chen memasuki gunung. Di puncak Jade Maiden, ada orang di mana-mana, dan itu benar-benar seperti sekelompok orang. Kaisar berbicara tentang kaisar, para dewa berbicara tentang para dewa, dan para yama berkumpul bersama untuk membicarakan omong kosong. Kemanapun mereka pergi, mereka bisa mendengar suara makian berisik. Zaman keemasan bisa dilihat dari ini. Benar, setelah 2 zaman kekacauan, akhirnya ada kedamaian. Pengantin wanita telah tiba. Tuan Long, yang merupakan petugas, sangat bersemangat. Keributan mereda. Musik piano yang indah bergema di seluruh Yunfeng. Di bawah tatapan semua orang, di ujung anak tangga, ada wanita yang lebih anggun, seperti peri yang keluar dari lukisan, bermandikan kelopak bunga, bergoyang selangkah demi selangkah. Mereka adalah Chu Xuan, Chu Ling, Hong Yan, Jining Suang, Nanming Yusu, Jiuli Muxue, Sangguan Yuer, Xian, Sangguan Hanyu, Liu Ruyan, Lin Sihua, Biou, Xuan Fei, Luoxi, Hao Tian Xiyue, Su Xiner, Hu Xian, Nian Wei, dan Qiyue semuanya adalah Fengguan Xiaopei, mengenakan gaun pengantin paling cerah, masing-masing dengan penampilan tiada taraf, masing-masing dengan kecantikan yang tak tertandingi, seindah mimpi. Semua wanita di dunia adalah pengantin tercantik. Hari ini, kalimat ini dijelaskan dengan baik, itu adalah gulungan gambar yang indah, setiap pengantin, seolah-olah menginjak sungai panjang waktu, dari era terakhir hingga era ini, setiap helai gaun pengantin berwarna merah cerah, itu semua adalah hasil dari cinta dan takdir setelah menunggu lebih dari 10.000 tahun, akhirnya datang hari ini. Pada saat ini, tidak ada yang nakal. Momen ini juga patut diperingati, dan semua orang awam di dunia diberkati. Masa lalu terlalu pahit. Hanya dalam 6 kata, mereka dapat menggambarkan cinta mereka dengan sangat baik. Pikiran Ye Chen kabur, dan dia tampak kesurupan. Seharusnya pengantin wanita begitu cantik, pemandangan abadi itu, terlalu jauh dan terlalu melamun. Lihat. Xie Yun dan Xiong Er melangkah maju dan menendangnya, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Ye Chen tersenyum hangat dan berjalan menuruni tangga awan. Itu harus menjadi cerita tentang babi. Dan sepotong kubis. Aku sangat suka metafora ini. Dia pasti memiliki bakat di berbagai bidang. Kubis Gong, Kaisar ke-10 dari Chu ini profesional. Hari ini adalah adegan besar, dan setiap kalimat adalah kebenaran. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Haluan kedua ke aula tinggi. Suami dan istri saling membungkuk. Dikirim ke kamar pengantin. Petugasnya masih sangat profesional, Tuan Long. Masih cukup tampan. Minum. Adegan setelah itu di luar kendali. Tawa. Aroma anggur meresap ke udara. Pernikahan lintas zaman menunjukkan kemakmuran dunia. Sudah larut, mari kita semua kembali. Seperti kalimat ini, Ye Chen telah mengoceh berkali-kali.
Menunggu kamar pengantin. Semua orang pulang dan minum. Tidak ada yang memperhatikan apa yang dia katakan, dan dia setuju untuk mabuk dan istirahat, dan dia tidak cukup minum, jadi dia mengusir orang. Saya tidak tahu, kita semua mengikutinya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan pergi, aku akan membunuhmu. Malam tiba dengan tenang. Sejauh ini, hanya sosok yang muncul di puncak Yunfei yang indah. Namun, kebanyakan dari mereka tidak keluar. Seperti Sarutobi, seperti Kuiniu, seperti orang tua yang bodoh untuk minum, pada dasarnya mereka dikirim sejauh mungkin. Terutama, Kaisar Ye Huang, yang sedang terburu-buru memasuki kamar pengantin, telah menolak 6 kerabatnya. Setelah menyuruh teman-teman kecil itu pergi, orang ini menggosok tangannya dan tertawa. Malam bulan purnama cerah dan cerah. Memantulkan cahaya bulan, mempelai wanita dengan gaun pengantin semakin cantik. Kapan? Pengantin pria muncul di atas panggung, sebuah ranjang besi besar setinggi beberapa puluh kaki, penuh dengan sisi yang mendominasi. Pipi kedua mempelai secara kolektif memerah, dan mereka sangat cantik. Kemudian, cahaya abadi menutupi seluruh puncak Yunfei. Wow, suara menyeringai bisa terdengar dari segala arah. Di tengah malam, selalu ada orang yang tidak bisa tidur dan selalu ingin bersenang-senang. Misalnya, lihat Yunfeng. Misalnya, lihat film aksi romantis. Namun, keabadian itu abadi, dan keabadian surga bahkan lebih abadi, belum lagi tingkat kuasi Huangdi, bahkan jika Huangdi kehabisan penglihatannya, apa yang dilihatnya masih ilusi Jin Singer. Cahaya abadi adalah tirai di samping tempat tidur. Dan musim semi Kaisar Ye Huang akhirnya datang perlahan dengan tirai yang jatuh. Ah! Nyanyian genit wanita itu, diiringi cahaya lilin merah yang menerawang, masih sangat indah. Abaikan 10.000 kata. N. Episode 3360 Pernikahan yang Bahagia. Pernikahan lintas zaman akhirnya berakhir. Sejak hari itu, saya tidak melihat Kaisar Ye Huang selama sebulan penuh. Dan cahaya abadi puncak Yunfei belum terlihat selama sebulan, dan masih sangat terang. Oke, cukup lama. Entah berapa banyak orang yang mengacungkan jempol pada Yunfei Peak. Sayangnya, saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Misalnya, Kaisar Hades melompat-lompat dengan cemas, selalu ingin membuat edisi kolektor. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Yue Sang dan Di Huang pergi minum teh di rumahnya. Setelah pemukulan ini, Kaisar Hades hampir berubah menjadi abu, dan bahkan Yan Luo dari 10 istana juga dibersihkan setiap kali Kaisar Hades dipukuli, seluruh dunia bawah menjadi malu, dan mereka bergerak berkelompok, dan mereka semua pindah ke surga. Surga itu aman. Yunfeng penuh dengan musim semi. Memantulkan cahaya matahari pagi, Kaisar Ye Huang akhirnya bangun, meregangkan pinggangnya dengan ganas, menatap wajahnya, dan ada karakter, suang, besar yang terukir di atasnya, selama 10.000 tahun, bulan ini adalah yang paling nyaman, tidak ada momok, dan tidak ada perang. Lihatlah menantu perempuan, semuanya pemalu dan memalukan. Memikirkan adegan itu, aku ingin menutupi pipiku, sangat memalukan. Kaisar Ye Huang tidak berpikir demikian. Itu tidak bertiup, dan itu akan tetap kuat setelah 1 bulan lagi. Segera, aroma nasi meluap. Kaisar ke-10 Dacu masih orang yang baik di rumah, dan dia pandai memasak. Pada hari ini, cahaya abadi akhirnya bubar. Kemudian, ketiganya muncul dalam satu tim, Xiong Er, Xie Yun, dan Si Tunan. Alasan yang mereka minta juga sangat segar dan halus, kami mewakili surga, dan datang untuk menyampaikan belasungkawa kami. Jika kami benar-benar tidak bisa tahan, kami semua bisa membantu. Sudah berakhir, masa mudaku sudah berakhir. Orang tua itu menghitung bahwa akan ada sekelompok bayi lagi di tahun mendatang. Kalau begitu kita harus menikah. Mereka bertiga melihat ke kiri dan ke kanan, dan bergumam satu sama lain. Saya telah mengambil keputusan, dan saya akan melatih cicit laki-laki saya satu persatu ketika saya kembali, terutama untuk mengajarkan cara menggoda perempuan. Ketika putri kecil Ye Chen bisa membuat kecap, cicit buyut akan dikirim untuk menjemput anak perempuan, kerabat melalui pernikahan. Dengan cara ini, ketika Ye Chen melihat mereka bertiga, dia harus memanggil Xuanzu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bisa diandalkan setelah memikirkannya, mereka bertiga tersenyum. Segera, 3 orang tergantung di pohon leher bengkok di luar gunung. Cuci dan tunggu aku. Setelah makan, Ye Chen menepuk pantatnya dan pergi, kata-katanya bocor mendominasi. Di belakangnya, sepotong besar piring dan sumpit terlempar.
Kaisar Ye Huang berlari kencang, dan dia melihat Xiao Lingwa begitu dia keluar. Ayo, beritahu aku. Yang mana yang nyaman? Yang mana yang kedengarannya bagus? Kamu berpose seperti apa? Makhluk kecil itu tersenyum, dengan mata bulat besar yang berbinar. Ini juga diminta atas nama surga dari 10.000 domain. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengangkat telinga mereka untuk pertanyaan ini. Ye Chen langsung meraih bayi roh kecil seukuran telapak tangan dengan satu tangan, lalu meremasnya menjadi bola, seperti mie yang diregangkan, direntangkan menjadi potongan panjang, diikat menjadi simpul, suara berderak di tulang, hanya mendengarkannya sungguh menyakitkan. Kaisar Ye Huang pergi dan menghilang. Kemunculan kembali adalah bintang kuno yang fana, damai dan nyaman. Ye Chen ada di sini, diam-diam mengikuti seseorang. Itu adalah manusia, dengan keranjang buku di punggungnya, melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai, dan pergi ke Beijing untuk bergegas mengikuti ujian. Itu adalah Tang San Xiao, dan juga Li Xiaoyao. Di kehidupan pertama, dia terlihat sangat jelek, dan kegelapannya sedikit menyentuh. Di kehidupan kedua, dia terlahir terlalu tampan dan tampan. Kehidupan ketiga hari ini biasa saja dan biasa-biasa saja, tanpa ingatan akan kehidupan sebelumnya, hanya manusia biasa, hanya untuk hadiah utama di sekolah menengah, dan hanya untuk kembali ke kampung halamannya. Ingatan yang tidak lengkap juga merupakan kurangnya reinkarnasi di surga. Ye Chen mengetahui hal ini sejak lama, bahkan reinkarnasi agung surga pun tidak sempurna. Ye Ling masih mengikuti, menemaninya sepanjang jalan. Dalam kehidupan pertama, dia terbunuh. Kehidupan kedua, mati untuknya. Di kehidupan ketiga, akan lebih baik jika dia menjaganya dengan cara yang normal. Mengapa? Ye Chen tidak muncul, juga tidak terganggu, dan pergi diam-diam. Itu terwujud lagi, dan itu adalah kota Zuxian. Saya bisa melihat Ye Fan dan Yang Lan, berbelanja bergandengan tangan, gambarnya hangat. Kamu benar-benar mengikuti ibumu. Ye Chen mengeluarkan batuk kering. 10.000 tahun telah berlalu, tetapi perut menantu perempuannya belum membesar. Apakah Anda masih menunggu untuk menggendong cucu Anda? Itu bagus, Ye Fan tetap bersama Yao Qi, itu sangat menyentuh. Kamar pengantin malam ini. Ye Chen membuka mulutnya, tetapi seseorang yang memimpin, itu adalah Kaisar Xuan. Lihat, Kaisar tidak terburu-buru, Kasim sedang terburu-buru. Bagaimanapun, itu adalah roh jahat, itu adalah momok para dewa, jika Anda tidak berpikir untuk membuat bayi, mengapa tidak berbelanja? Seperti ayahmu, aku belum keluar selama sebulan, dan aku masih sangat kuat. Ye Fan batuk kering, Yang Lan menunduk dan sedikit tersenyum. Ye Chen sudah pergi, dan adegan-adegan berikut sepertinya tidak cocok untuk dia tonton. Dia tidak cocok, dan begitu pula beberapa orang. Sebelum pergi, dia meninggalkan cahaya abadi, dan siapapun yang mengintip akan menderita. Malam itu, terlalu banyak orang menjadi buta. Ini adalah surga bunga persik, kelopaknya beterbangan, seperti mimpi. Anda dapat melihat Kaisar Huang, dan Anda juga dapat melihat Permaisuri Donghua. Selain mereka, ada juga Zixuan. Gambar itu, sekilas, adalah sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, seorang suami dan 2 istri. Dengan cara ini dapat dianggap sebagai penyempurnaan pahala dan kebajikan. Ye Chen berbalik sambil tersenyum, dan melangkah ke Gunung Suci. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat Kaisar Zun digantung di pohon dan gemetar. Sudah dipukuli. Buta. Lagi pula ini adalah kehidupan pertamaku, jadi aku kehilangan muka. Jadi, tolong aku. Kaisar Zun memamerkan giginya dan menyeringai lagi. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menjentikkan cahaya abadi, yang menyatu dengan tubuh Kaisar Zun. Alasan orang ini dipukuli juga sederhana, dia tidak bisa mengalahkan Sucubus. Kemudian dia harus membantu. Yang disebut bantuan adalah membuka pintu belakang untuknya dan membebaskannya dari pembatasan surga, dengan cara ini akan lebih mudah untuk menerobos kultivasinya, tetapi itu juga tergantung pada keberuntungannya. Sampai jumpa lagi. Ye Chen datang dan pergi dengan cepat. Persetan, biarkan aku jatuh. Kaisar Zun mengutuk. Naihe, tidak ada tanggapan. Menurut sifat kencing Ye Chen, akan memalukan untuk tidak memukulinya. Namun, cahaya abadinya memang sangat berguna. Hanya 3 hari setelah dia pergi, Kaisar Zun melonjak ke langit, dan seluruh penguasa, hanya dalam 1 hari, bahkan menembus beberapa alam, dan Ye Chen dari Dao Surga membuka pintu belakang, dengan kuat memasuki yang paling lengkap. Pada hari itu, ayam dan anjing melompat ke Gunung Sensan.
Seorang master tertentu yang ingin menguasai, akhirnya menaklukkan sucubus. Mungkin juga sucubus mengeluarkan air. Harus dilihat bahwa saya telah tinggal di sini selama lebih dari 10.000 tahun, dan saya memiliki rasa memiliki. Sejak itu, keduanya menjalani kehidupan yang tak tahu malu. Pernikahan mereka berdua lebih bermakna daripada pernikahan Ye Chen. Itu tidak hanya melintasi era, tetapi juga melintasi alam semesta. Pada hari mereka menikah, banyak orang datang untuk minum anggur pernikahan. Sungguh segunung spesialisasi. Megah dan agung, sangat menggoda. Wu Lei, kurirnya sudah tiba, tolong tanda tangani. Di sini, Ye Chen sudah berada di luar kota Wu Lei, melempar sesuatu ke dalam. Tepatnya, satu orang dilemparkan. Untuk menemukan produk ini, dia berusaha keras. Dengan keabadian, dia secara paksa menembus era, menyelinap keluar dari era pertama, dan mengambil daftarnya. Beberapa orang mungkin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya menangkapnya salah satu bisakah kamu melewatkannya? Itu dia. Melihatnya tanpa air mata, dia segera menutup mulutnya, dan matanya penuh dengan air mata. Ini, hadiah. Di luar kota, Ye Chen menyampaikan kata-kata itu lagi, dan benda lain terbang masuk. Itu adalah tas besar, satu demi satu, dan menumpuk gunung kecil, dengan gantungan tergantung di atasnya. Sebuah spanduk dengan spesialisasi Dacu tertulis di atasnya. Menangis dan tertawa tanpa air mata. Aku tidak tahu apakah harus tergerak atau terhibur. Itu tidak cukup. Ye Chen melambaikan tangannya, pergi, dan menikah lagi. Di atas rumah abadi, dia muncul lagi. Dari kejauhan, saya melihat sesama dewa, yang sedang duduk di sana menyeka mimisan. Ah! Ye Chen sangat malu, yang sangat terpana. Kecantikanmu, jujurlah di tempat tidur. Dewa itu menghormati pinggang tuanya dan bangkit, dan sepertinya dia dipukuli habis-habisan oleh. Tidak terlalu jujur. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan mengucapkan kata-katanya dengan tulus. Biarkan aku mengatakannya. Tidak buruk bahwa itu adalah dua saudara perempuan, dan kamu tidak jujur, jadi tunjukkan padaku. Ini, produk khusus edisi kolektor. Mantan paman, mantan saudara laki-laki mertua, mengaitkan bahunya menempatkan punggung mereka di puncak gunung, mereka melakukan percakapan yang ramah dan bersahabat tentang masalah di tempat tidur. Lihat itu kembali. Betapa cabulnya kelihatannya. Malam itu, pemandangan di rumah abadi sangat harum. Ini juga bulan Januari, dan para dewa belum terlihat keluar. Di sini, Ye Chen telah tiba di sebuah kota kuno kecil di dunia fana, sudah malam, lentera merah digantung tinggi, jalanan ramai dengan orang-orang, berteriak dan berjualan. Ayo, hitung pernikahanmu denganku. Ye Chen berhenti, menemukan tempat duduk, dan datang untuk meramal. Melihat peramal itu, dia adalah seorang pemuda, tepatnya, seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria, dengan wajah yang lembut dan tampan, dengan mata jernih yang tidak dapat melihat kekotoran dunia. Dia sebenarnya adalah permaisuri surga kuno. Dalam pernikahan lintas zaman, saya tidak melihatnya, tetapi dia benar-benar menjadi bagian dari dunia. Jika kamu tidak menghitung, kamu tidak dapat memberikan uang. Ye Chen menemukan buah entah dari mana, dan menggerogoti tanpa malu-malu. Pernikahan yang bahagia. Permaisuri tersenyum sedikit, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, tenang dan sunyi. Kamu dan aku masih belum selesai bermain catur, kata Ye Chen sambil tersenyum. Di bawah bulan, di dunia yang ramai, meja peramal telah berakhir. Komandan era pertama. Panglima zaman kedua. Apa yang dimainkan adalah permainan catur di antara dunia manusia, atau mungkin periode sebab akibat. Dahulu kala, saya memiliki keinginan besar yang telah lama disayangi. Permintaan apa? Gantung permaisuri dari istana surgawi kuno di pohon. Lalu, kemudian, saya merasa itu lebih harum untuk berpelukan. Di tempat tidur. Jangan bercanda. Mereka berdua bermain catur, dan kalian berbicara satu sama lain dengan nada datar. Apakah ada kasih sayang untuknya? Mungkin, dunia akan bertanya pada permaisuri seperti ini. Cinta telah dipotong. Ini akan menjadi jawaban permaisuri. Pada saat Cusuan dan Culing dipisahkan, dia menaruh semua perasaannya pada mereka. Jika Ye Chen adalah dunia fana, maka dia akan melihatnya. Satu cinta, satu takdir, ada baiknya saling melupakan. Endgame, tidak ada kesuksesan atau kegagalan. Hasil imbang adalah akhir terbaik. Ye Chen, undang aku untuk menonton kembang api. Oke. Segera, seikat kembang api membubung ke langit, mekar dengan bangga di langit berbintang,
Seperti bunga berwarna-warni, menari seperti kupu-kupu berwarna-warni, memantulkan cahaya bintang, luar biasa melamun. Permaisuri mengangkat pipinya, matanya yang indah kabur. Kembang api itu indah dan cepat berlalu, seperti kehidupan seseorang, sublimasi terakhir, akhir yang redup, bukan di dunia manusia, tanpa meninggalkan jejak. Tapi dia akan mengingat keindahannya. Ye Chen pergi, seperti waktu memudar, secara bertahap menjauh selangkah demi selangkah.